Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sejahtera untuk kita semuanya. Salam Ruang BK. Ya, pada kesempatan hari ini kami dari guru BK SMA Negeri 1 Sedayu akan sharing dan berbincang-bincang berkaitan dengan SNMPTN, Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri, KIP Kuliah, dan nantinya ada tentang UTBK. Ya, pada siang hari ini nanti kita akan berbincang-bincang. Yang pertama, mungkin perkenalan dulu ya. Saya Kamarudin Ahmad. Di samping saya ada Bapak Marwanto SPD. Selamat siang. Ya. Ada juga Bapak Suparjono SPD. Selamat siang. Selaku Assalamualaikum. Koordinator BK SMA Negeri 1 Sedayu. Yang sebelah sampingnya ada Bu Siti Armaini SPD. Ya, beliau guru BK kelas 11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau kita berbicara berkaitan dengan SNMPTN, ya tentunya ada banyak pertanyaan dari siswa-siswa semuanya berkaitan dengan bagaimana kita cara masuk, cara mendaftar. Nah, pada kesempatan hari ini tentunya sebelum mendaftar ada yang namanya pembuatan akun LTMPT. Nah, mungkin apa itu akun LTMPT? Nah, bagaimana cara membuatnya atau cara kita bisa ikut bisa membuat LTMPT? Nah, nanti bisa disampaikan oleh Ibu Siti Armaini. Silahkan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ngobrolnya santai saja ya. Iya, ngobrol ya. Kita sharing. Mungkin acara ini bisa bermanfaat nanti untuk siswa-siswa kita di SMA Sedayu, khususnya yang kelas 12 yang akan lulus pada tahun ini. Ya. Nah, pada bulan Januari kemarin lembaga senam PTN ya, yang Seleksi Nasional Perguruan Tinggi Negeri itu sudah memberikan pengumuman atau informasi bahwa siswa kelas 12 tahun ini, tahun pelajaran 2021-22 yang duduk di kelas 3 akan mendapatkan kesempatan untuk mengikuti senam PTN. Nah, tahapan-tahapan sekolah dan siswa dalam mengikuti senam PTN ini nanti akan disampaikan oleh rekan saya, Bapak Marwanto. Kemudian saya hanya khusus akan menyampaikan bagaimana caranya siswa nanti bisa ikut mendaftar di senam PTN maupun SBMPTN. Nah, lembaga masuk perguruan tinggi negeri ini ada satu lembaga yang mengelolanya, yaitu secara nasional yang dinamakan LTMPT. Jadi lembaga tinggi masuk perguruan tinggi ya. Itu yang dikelola oleh Kemenristek ya. Nah, Kemendikbud ya. Nah, siswa yang kelas 12 khususnya yang masih masuk tahun ajaran 2021 dan 2022 ini nanti bisa mendaftar di senam PTN ataupun SBMPTN pada tahun 2022. Persyaratan yang pertama yang harus dilaksanakan oleh siswa adalah membuat akun LTMPT, yaitu akun yang dibuat di portal LTMPT ya. Nah, untuk pembuatan akun LTMPT ini terjadwal di sana, jadi 14 Februari sampai dengan
28 Februari ya, Bapak ya. Nah, pembuatan akun di LTMPT ini adalah merupakan syarat wajib bagi siswa ataupun nanti mungkin siswa yang sudah alumni untuk bisa mendaftar di senam PTN atau SBMPTN. Nah, kalau siswa yang masuk di yang eligible senam PTN itu wajib juga membuat akun di LTMPT. Kemudian yang khususnya SBMPTN yang melalui tes nanti ya, yang melalui UTBK. Jadi semua itu harus nanti membuat akun di LTMPT itu ya. Nah, nanti ada daftarnya masing-masing yang masih terdaftar sebagai siswa kelas 12 pada tahun ajaran ini, dan siswa yang mungkin sudah alumni pada tahun 2021 dan ke belakang ya. Nah, untuk pembuatan akun di LTMPT ini ada beberapa tahapan ya. Nah, tahapan yang pertama itu siswa harus membuka laman yang alamatnya itu di portal .ltpnpt.ac.id. Kemudian yang kedua itu pilih menu siswa. Nah, setelah itu klik menu siswa, itu ada daftar dan menu daftar ya, itu diklik. Kemudian nanti akan muncul pertanyaan-pertanyaan seperti NISN, kemudian NPSN, tanggal lahir dan sebagainya. Kemudian tahapan yang ketiga itu memasukkan email aktif dan password ya. Di sana harus emailnya harus aktif. Jadi kalau misalkan emailnya sudah tidak aktif, harus membuat email yang baru lagi, dan passwordnya jangan sampai lupa. Jadi diingat-ingat untuk passwordnya. Kemudian klik tombol daftar, nanti akan muncul notifikasi akun ya. Nah, setelah itu LTPMPT akan mengirimkan email aktivasi dan verifikasi pada email siswa atau email yang bersangkutan. Nah, setelah itu siswa bisa membuka email dan dicek di inbox-nya ya, inbox emailnya masing-masing untuk melakukan aktivasi akun yang didaftarkan. Nah, setelah akun aktif, lakukan login ke laman portal .ltmpt.ac.id. Setelah itu yaitu dengan menggunakan email dan password yang sudah didaftarkan tadi. Apabila pendaftaran berhasil, dan akan muncul notifikasi aktivasi akun LTMPT sudah berhasil ya, seperti itu. Kita masih ada tambahan lagi ya, mungkin cukup seperti itu ya untuk pembuatan akun di LTMPT untuk keperluan senam PTN dan SBMPTN. Jadi sekali lagi sifatnya wajib ya, sifatnya wajib untuk membuat akun LTMPT untuk bisa nanti mendaftar senam PTN yang siswa eligible dan yang non eligible untuk pendaftaran SBMPTN. Ya, demikian, mungkin ada tambahan lagi. Ya, terima kasih Bu Siti ya penjelasan tentang LTMPT. Mungkin banyak dari siswa yang bertanya ya, misal Pak, saya tidak masuk eligible
Nah, kira-kira saya buat akun LTMPT enggak? Wajib Ya, wajib ya. Jadi atau Hukumnya misalnya adalah wajib untuk semua siswa yang Nah. masih aktif. ya, ada lagi Iya, ya. Maaf. Mungkin ada penjadwalan khusus untuk akun LTMPT SNMPTN itu sampai kapan? Kemudian yang UTBK mulai kapan sampai kapan? Artinya kalau bagi anak yang ingin masuk di perguruan tinggi negeri melalui LTMPT ini harus buat akun LTMPT. Ya. Baik itu akunnya untuk SNMPTN maupun UTBK itu kan sendiri, Pak. Iya betul. Iya. Nanti akan saya jelaskan Pak. Ya. Ya. Oke, memang banyak sekali ya sekarang anak-anak itu bertanya, Pak, saya tidak masuk, buat enggak akunnya? Iya. Atau misalnya, Pak, saya tidak ingin kuliah, kira-kira buat enggak Pak itu, Pak? Nah, buat. Buat juga ya? Iya. Iya, oke, berarti tetap kelas 12 wajib ya untuk membuat akun Tanpa terkecuali. Iya. Ya, berikutnya bahwa dalam proses SNMPTN ada proses siswa dan dari sekolah. Untuk siswa tadi membuat akun LTMPT. Ya. Nah, dari sekolah pun juga ada di awal-awal itu ada memasukkan nilai di PDSS. Apa itu PDSS? Pangkalan data siswa dan sekolah. Nah, mungkin untuk lebih jelasnya apa itu PDSS yang dimasukkan apa saja nanti silahkan Bapak Marwanto untuk Ya. menyampaikan berkaitan dengan PDSS. Iya. Terima kasih Pak Kamal, terima kasih Pak Suparjono, mohon izin Bu Siti Armeni, dan terima kasih untuk Propaganda TV yang selalu setia memberikan informasi-informasi terkait dengan proses kelanjutan studi maupun karir bagi siswa SMA Negeri 1 Sedayu khususnya dan bagi para siswa yang ada di Indonesia pada umumnya. Sebelumnya mohon izin untuk kami melepas masker terlebih dahulu supaya pembicaranya nanti lebih jelas di dalam kosakata vokalnya. Terima kasih. Saya akan sedikit menyinggung tentang bagaimana terkait dengan tugas dan tanggung jawab sekolah, ya, terkait dengan kaitannya program SNMPTN maupun SBMPTN dan nanti juga ada seleksi mandiri. Nah, sebelum kita membahas terlalu jauh, saya akan menyampaikan terlebih dahulu tentang kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh sekolah terkait dengan pangkalan data sekolah dan siswa, ya, yang sering kita sebut sebagai PDSS, ya. Adapun PDSS itu kita SMA Negeri 1 Sedayu itu harus mempunyai NPSN terlebih dahulu, ya, karena yang tidak mempunyai NPSN atau tidak terregister secara nomor pokok standar nasional itu tidak bisa mengikuti program yang namanya program PDSS maupun nanti siswa yang eligible menentukan untuk siswa eligible kuota SNMPTN itu sendiri. Nah, kita alhamdulillah kita sudah punya nomor pokok standar nasional atau NPSN itu yang di sini nomornya adalah 20400 372. Saya ulangi lagi ya, 20400 372. Nah, nomor ini pokok karena nanti ini juga dipergunakan untuk membuat LTM akun LTMPT itu. Ya, siswa juga memasukkan nama NISN dan NPSN sekolah. Nah, kegiatannya adalah kita harus melakukan finalisasi data sekolah terkait dengan finalisasi profil dan jurusan yang sudah kita lakukan dan sudah kita final pada tanggal 11 Januari tahun 2022, ya. Itu jamnya jam 9 waktu Indonesia Barat. Ini terregister sekali, ya, ternyata di sana juga ada waktu durasi. Nah, profil dan jurusan sekolah ini sudah diberikan finalisasi dan tidak bisa merubah, ya, karena ini akan digunakan untuk menginput siswa eligible, ya. Ini ada tangan di situ, sebenarnya yang memiliki itu adalah kepala sekolah atau tim yang diberi kewenangan oleh kepala sekolah. Kemudian yang kedua, kita adalah finalisasi data siswa. Data siswa kita itu untuk menentukan kuota. Misalkan jumlah per paralel atau per jurusan itu di IPA. Di IPA itu nanti ada berapa siswa, di program jurusan IPS itu ada berapa siswa, dan di SMA Negeri 1 Sedayu itu ada satu jurusan lagi yaitu jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia. Itu nanti ada berapa siswa. Nah, di situ kita memasukkan semua, diinput datanya supaya
itu nanti kita bisa menentukan siswa eligible per jurusan ya. Nah ini juga sudah di final pada tanggal 21 Januari tahun 2022. Setelah final ini sama seperti yang di finalisasi data sekolah, tidak bisa ada perubahan lagi. Kemudian untuk yang ketiga ini adalah finalisasi data kurikulum. Nah data kurikulum ini juga sudah kita final. Ini terkait dengan data kurikulum dan mata pelajaran yang diikuti oleh siswa kelas 12. Ini juga sudah di final tanggal 28 Januari tahun 2022. Waktunya jam 8. Kemudian yang terakhir ini adalah finalisasi data nilai siswa. Nah ini data nilai siswa dan status khusus siswa. Ini status khususnya misalkan ada status khusus pindahan atau ada status khusus tidak naik kelas. Nah itu nanti dimasukkan. Tapi alhamdulillah untuk tahun angkatan lulusan tahun 2022 ini untuk siswa SMA Negeri 1 saja tidak ada yang pindahan, tidak ada yang tidak naik kelas. Jadi semuanya umum reguler. Ini juga sudah kita final itu pada tanggal 7 Februari tahun 2022 jam 10 waktu Indonesia Barat. Mungkin itu terkait dengan data PDSS, dan kemarin siswa mengupload sendiri secara manual karena memang jaringan pada waktu memasukkan nilai-nilai di dalam sistem itu memang kita terkendala karena jaringan. Jadi anak-anak memasukkan sendiri secara manual dengan dibantu oleh Bapak Ibu Guru BK yang ada di SMA Negeri Sasijaya. Demikian. Terus terkait dengan seputar SNMPTN ya. Ini pendaftaran seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri ini tahun 2022 ini akan dimulai pada hari ini tanggal 14 Februari tahun 2022. Ini pukulnya nanti mulai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ini pendaftaran SNMPTN berlangsung selama 14 sampai dengan 28 Februari tahun 2022. Sementara pengumuman hasil SNMPTN nanti akan direncanakan pada tanggal 29 Maret tahun 2022. Nah, ini tidak semua siswa dapat mendaftarkan SNMPTN, tapi hanya siswa yang sudah memiliki akun di LTMPT seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Siti Armeni tadi. Akunnya sudah disimpan secara permanen, terus termasuk salah satu siswa yang dinyatakan eligible oleh siswa. Jadi kuota eligible itu adalah yang 40% per jurusan paralel untuk anak IPA, untuk anak IPS, dan untuk anak bahasa, dan memiliki nilai yang lengkap yang dapat mendaftar di program SNMPTN. Jadi nilai tersebut sebelum kita finalisasi kemarin kita cek semua, ternyata sudah lengkap, baru kita eksekusi untuk finalisasi. Tapi kalau ada siswa yang belum lengkap, itu yakin itu tidak bisa difinalisasi. Demikian ya Pak ya, bisa dipahami para siswa ya. Terus kemudian untuk panduan atau pendaftaran SNMPTN yang dikeluarkan LTMPT, tahapan-tahapannya adalah sebagai berikut. Anda para siswa wajib login ya, loginnya di portal LTMPT seperti kemarin waktu Anda membuat apa itu namanya akun ya, itu dengan memasukkan kode alamat https://snmptn.ltmpt.ac.id dengan menggunakan alamat email dan password yang didaftarkan pada waktu Anda membuat akun LTMPT. Jika Anda memenuhi syarat, nanti di situ akan muncul ya tampilan. Jika Anda memenuhi syarat untuk mendaftarkan SNMPTN itu nanti akan muncul tampilan. Anda login adalah tampilan seperti pada halaman profil yang akan dijelaskan pada bab selanjutnya sesuai dengan petunjuk. Jadi nanti di layar akan muncul panduan-panduan selanjutnya. Ngeklik langkah berikutnya, langkah 1, 2, 3 dan seterusnya. Di situ nanti akan muncul kalau Anda masuk siswa eligible ya, masuk kuota SNMPTN. Namun jika Anda tidak memenuhi syarat untuk mendaftar SNMPTN, akan muncul pesan, mohon maaf, Anda tidak berhak mengikuti SNMPTN tahun 2022. Silakan, nanti akan ditunjukkan untuk silakan mengikuti SBMPTN tahun
2022. Nah, jadi sudah jelas ya perbedaannya. Nanti bagi siswa yang eligible nanti bisa lanjut, tapi siswa yang tidak eligible nanti di situ sudah ada layar muncul permintaan mohon maaf untuk diarahkan ke program SBMPTN. Jadi tidak perlu patah arang atau tidak perlu patah semangat, yang penting berjuang terus untuk mengikuti program-program selanjutnya yang ada di perguruan tinggi negeri atau cara masuk di perguruan tinggi negeri di seluruh Indonesia. Terus kemudian langkah selanjutnya, jika Anda memenuhi syarat yang disebutkan sebelum di atas itu apa ya ini ya? Sebelumnya di atas namun belum melakukan permanen. Nah, ini terkait dengan permanen portal LTMPT ya, akun. Ini akan muncul pesan data Anda belum permanen. Nah, ini berarti sudah canggih sekali. Pastikan data Anda sudah permanen pada portal LTMPT. Anda akan logout otomatis dalam waktu 30 detik. Nah, ini Anda diarahkan untuk segera untuk memfinal ya, atau simpan permanen akun LTMPT Anda. Nah, ini halaman profil berisi informasi biodata dari siswa. Perlu dicatat bahwa seluruh informasi pada kolom biodata diambil dari data yang telah diisikan di portal waktu pendaftaran. Terus kemudian yang keempat, memiliki nama itu jelas, NISN itu jelas, nanti koordinasinya melalui data Dapodik ya, Dapodik sekolah itu ada. Terus NPSN seperti yang sudah saya sebutkan di depan tadi, NPSN sekolah juga harus ada. Data asal sekolah itu juga nanti harus diisikan. Isian tersebut tidak dapat dirubah apabila aplikasi pendaftaran SNMPTN berbeda dengan pengisian tahun sebelumnya. Jadi tidak boleh berbeda dengan apa yang sudah masukkan di dalam pembuatan akun LTMPT. Jadi kolom data orang tua juga tidak perlu diisi lagi karena sudah mengambil secara otomatis di dalam proses pengambilan data atau pemasukan data di proses pendaftaran akun LTMPT. Kemudian yang kelima, nanti memilih program studi siswa untuk melakukan pendaftaran SNMPTN dengan mengisikan pilihan program studi atau prodi, terus memilih di halaman pilihan jurusan itu diklik PTN mana yang akan dipilih. Nanti di situ akan muncul misalkan Universitas Gadjah Mada, di situ muncul provinsinya dulu, terus nanti perguruan tingginya, terus nanti program studinya. Setelah itu akan muncul daftar prodi yang dapat dipilih oleh siswa. Program studi yang akan muncul adalah program studi yang memperbolehkan jurusan dari siswa SMA, SMK, atau SMA atau MA asal siswa yang mendaftar. Setiap siswa dapat memilih 2 program studi dari 1 PTN atau Politeknik Negeri atau 2 PTN Politeknik Negeri dengan masing-masing satu prodi. Jika memilih 2 program studi, salah satunya harus berada di dalam provinsi tersebut. Misalkan satu provinsi dengan SMA. Nah, dengan SMA asal ya. Misalnya dari Jogja harus mengambil salah satunya misalkan UGM atau UNY atau UIN atau ISI atau UPN. Nah, diantaranya itu. Terus satu lagi nanti berkesempatan bisa di luar provinsi daerah istimewa Jogja. Kemudian Anda dapat memilih PTN Politeknik yang berada di provinsi manapun. Itu kalau misalkan salah satunya itu Anda memilih di satu wilayah sewilayah dengan asal SMA ya, satu provinsi. Kemudian ada syarat khusus untuk SNMPTN, ini disarankan tidak lintas minat. Jadi yang IPA juga ngambil IPA, yang IPS nanti ngambil IPS, yang sastra itu masuk IPS juga ya. Jadi tidak ada masalah untuk yang bahasa atau sastra itu nanti ngambil ke IPS. Ini tidak lintas minat karena tergantung ketentuan PTN atau Politeknik Negeri yang dituju. Ini terdapat juga informasi apakah prodi yang dipilih membutuhkan dokumen portofolio atau tidak pada kolom portofolio. Jika kolom portofolio bernilai, ini misalkan prodi tersebut tidak membutuhkan dokumen portofolio, misalkan portofolio siswa mengisikan portofolio pada halaman portofolio. Nah, di situ nanti ada kolom portofolio, misalkan ada lampiran membutuhkan portofolio, nah itu portofolionya harus dilengkapi. Namun jurusan-jurusan atau program studi yang tidak membutuhkan portofolio, di situ nanti kolom portofolionya tidak akan nyala atau tidak akan muncul ya, tidak aktif ya, karena Bapak jangan sedemikian.
Nah itu jadi nanti kalau misalkan di situ muncul membutuhkan portofolio itu harus dilengkapi. Misalkan jurusan seni, terus apa ya, olahraga, terus terkait dengan apa namanya keterampilan khusus, nah itu memang membutuhkan bentuk dokumen yang namanya dokumen portofolio. Demikian. Terus jika prodi yang dipilih tidak mensyaratkan adanya dokumen portofolio, halaman portofolio tidak perlu diisikan. Untuk mengisi portofolio, pilih browse pada menu file yang akan diunggah, kemudian tekan tombol simpan, unduh PPAT. Jadi di situ nanti unduh dulu ada PPAT yang disyaratkan di dalam program PPT ya, PPT, maaf, digunakan untuk mengunduh PPT portofolio yang sudah Anda unggah, sekaligus sebagai penanda bahwa sudah ada file yang Anda unggah. Tombol akan berubah menjadi sudah diunggah, kemudian diunduh. Nanti untuk detailnya akan kami pandu di saat proses pendaftaran, khusus yang siswa yang memakai jenis portofolio ya. Nanti bisa datang ke ruang BK, nanti akan kami pandu untuk lebih detailnya. Mungkin Bapak Ya. bisa diberikan contoh yang harus memakai portofolio itu prodi apa saja? Ya, tadi sudah disebutkan program misalkan keterampilan khusus seperti olahraga, seni, keterampilan khusus yang membutuhkan praktek-praktek ini. Tapi nanti kalau misalkan memilih jurusan tidak ada tidak membutuhkan ketentuan khusus untuk menggugah portofolio, nah nanti tombol portofolio tidak akan aktif gitu, secara otomatis. Ya demikian. Menarik sekali. Santai langsung tanya jawab aja tuh. Iya. Biar nggak kesannya kita tegang ya. Nah, ini Pak Marlando, menarik tadi yang dibicarakan, cuma di kondisi tertentu kan siswa ini juga kadang-kadang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Berat ya? Ya. Nah, contohnya gini, bapak ibunya guru SD, kemudian dia adalah siswa MIPA, dan berdasarkan minat dari dirinya dan kehendak orang tuanya memang ingin jadi guru SD seperti bapak ibunya. Itu kalau IPA masuk PGD kan berarti lintas minat ya. Gimana ini? Nah ini kan anjuran itu kan bisa dilaksanakan, bisa tidak dilaksanakan. Tapi anjurannya di sini memang tidak diperkenankan ya. Saran. Nah sarannya di sini sudah jelas sekali, dan disarankan tidak lintas minat. Jadi sebatas saran ya, disarankan. Jadi kalau misalkan, saya nggak mau kalau misalkan saya tidak mengambil PGSD, padahal saya anak IPA misalnya. Nah konsekuensinya, karena nanti kalau misalkan lolos untuk program SNMPTN mau nggak mau, suka nggak suka kan harus diambil Pak ya. Karena itu adalah konsekuensi kita untuk mengambil program studi yang sudah kita tulis atau kita minati di dalam program proses pendaftaran SNMPTN itu. Jadi tidak apa-apa sebenarnya. Jadi intinya bisa. Ini kan hanya sebatas saran ya, disarankan kalau peluangnya itu memungkinkan mau diterima, tolong jangan lintas minat ya. Karena yang dinilai di situ adalah santek 6 bidang studi saja. Jadi yang soshum yang dinilai 6 bidang studi. Jadi yang mempengaruhi untuk tahun ini program SNMPTN ini adalah ada saran untuk tidak lintas minat. Kalau PPT banget pengen SNMPTN misalkan ngambil jurusan yang IPA, ambil PGSD, itu sebenarnya tidak menjadi masalah. Yang menjadi masalah nanti proses diterima atau tidaknya itu. Mungkin demikian Pak Marso. Ya, terima kasih. Ini terkait dengan ini ya. Nanti nyambung. Ini karena pendaftaran SNMPTN itu mulainya tanggal berapa tadi? Mulainya 14 ya. Sampai dengan tanggal 28 Februari 2022. Ini juga saya sudah men-share ke siswa melalui grup, baik itu melalui kedinasan maupun melalui grupnya siswa. Ini saya menyebar angket untuk SNMPTN. Form SNMPTN. Ini sampai detik ini yang isi baru 55 siswa. Nah, ini siswa. Jumlah siswanya berapa? Yang IPA itu 71, yang IPS 42, yang bahasa 13 siswa. Maka saya mohon sebelum mendaftarkan ini untuk segera mengisi ini
sehingga nanti bisa kita analisis, nanti peserta yang masuk eligible itu akan kita kumpulkan di ruang GOR atau di ruang meeting, saya nggak tahu nanti kapan programnya, tapi akan kita lihat pilihan prodinya apa saja. Misalnya nanti kalau ternyata jurusan matematika peminatnya ada 20 orang, ada ya. Nggak mungkin bisa kelima itu siswa kita masuk di UGM jurusan kedokteran. Nah, ini kan bisa jadi karena selama ini ya belum ada ya menurut saya. Tapi ya apapun itu karena kondisi kita ya kita harus bisa melihat potensi kita. Meskipun kalau memang mau kedokteran ya boleh saja, tapi dengan jalur-jalur yang lain. Dengan jalur SNMPTN ya cukup berat. Dengan jalur lain mungkin dengan Mandiri atau dengan UTBK atau dengan dengan cara yang betul. Jadi prinsipnya mohon untuk yang link yang sudah saya share di grup itu segera diisi. Angket SNMPTN. Mungkin itu Pak teman saya. Terima kasih Pak Kaji tambahnya. Ya, terus tambah lagi ini Pak Kamal terkait dengan prestasi. Ini kan juga para siswa di SMA Negeri 1 Sedayu khususnya itu juga banyak prestasi. Prestasi di sini memang disyaratkan minimalnya adalah prestasi kabupaten, provinsi atau nasional. Minimalnya adalah kabupaten. Ini bagi siswa yang memiliki prestasi ini bisa mengisikan pada halaman prestasi. Di situ nanti ada muncul tombol seperti prestasi atau tambahan nilai atau portofolio. Nah itu nanti sejajar di situ. Di situ ada tombol prestasi, nanti klik aja tombol prestasi itu, isikan prestasi pada halaman yang bersifat sebenarnya ini tidak wajib, tapi ini bisa menambah penilaian ya. Artinya isian ini tidak wajib harus semua punya prestasi ya. Itu nanti ada tambahan saja. Isikan prestasi sesuai dengan bidang atau tingkat prestasi yang pernah didapat sesuai dengan program yang diminati. Unggah bukti prestasi ini berarti di-scan, maksimal ukurannya adalah 2 MB yang berformat PDF atau PNG atau JPG bisa. Kemudian diisikan deskripsinya, itu tahun berapa prestasi itu diraih, terus tingkat kabupaten atau tingkat provinsi atau tingkat nasional. Terus cabang mandiri atau kelompok, nah itu nanti diisikan di dalam proses deskripsi. Iya, sertifikatnya apa? Iya. Itu nanti di scan, bisa filenya bentuk itu tadi JPG atau PNG. Isian deskripsi sebagai berikut, misalkan ya, juara 1 dari 150 peserta lomba pencak silat tingkat provinsi daerah istimewa Yogyakarta tahun 2021 misalkan, yang diselenggarakan oleh Dipura daerah istimewa Yogyakarta, misalkan seperti itu. Tuh ya. Terus selanjutnya nomor 7, ini finalisasi siswa. Ini melakukan finalisasi pada halaman finalisasi. Ini adalah proses terakhir Anda pada waktu saat nanti proses pendaftaran SNMPTN. Jika semua isian data sudah diyakini kebenarannya. Setelah Anda melakukan finalisasi, isian data tidak dapat dibatalkan dan tidak dapat diubah dengan alasan apapun. Jika sudah yakin benar, berikan checklist pada pencatatan persetujuan. Saya setuju untuk finalisasi. Seperti pada gambar sebelumnya pada kotak yang diberikan warna merah. Nah, yang terakhir, siswa mengunduh dan mencetak kartu registrasi. Kartu registrasi berada pada halaman yang sama dengan finalisasi. Anda akan dapat mengunduh kartu registrasi jika sudah melakukan tombol klik finalisasi setelah unduh kartu registrasi. Nah, ini tahapan pendaftaran SNMPTN tahun 2022 sudah selesai. Itu bisa mencoba-coba dulu ya, jadi buka-buka dulu, nanti coba mengisi supaya nanti kalau misalkan ada kesulitan bisa dikonsultasikan ke kami. Mungkin sedikit saya menambah untuk UTBK ya. Untuk UTBK jadwalnya adalah tanggal 14 sampai 28 Februari ini jadwal pembuatan atau registrasi akun. Ini berusia maksimalnya adalah 25 tahun per 1 Juli tahun 2022. Terus akunnya nanti mulai pendaftarannya 14 Februari sampai dengan 17 Maret. Pendaftarannya adalah 23 Maret sampai dengan 15 April tahun 2022. Untuk akun registrasi akun LTMPT-nya adalah 14 Februari sampai dengan 17 Maret. Ini jadi membuat akun untuk yang ikut UTBK, jadi berbeda dengan
akun dari SNMPTN. Pendaftarannya tanggal 23 Maret sampai dengan 15 April tahun 2022. Pengumumannya nanti tanggal 23 Juni tahun 2022. Ini terkait dengan tes-tesnya adalah penalaran umum, kemampuan kuantitatif, pengetahuan dan pemahaman, tes bahasa Inggris. TKA itu adalah tes kemampuan akademik. Nah, ini yang terkait dengan saintek atau jurusan IPA. Sainteknya adalah matematika, fisika, kimia, biologi. Terus soshum itu yang perlu Anda kuasai adalah sejarah, geografi, sosiologi, ekonomi. Terus campuran TAK itu adalah campuran dari saintek dan soshum. Mungkin demikian yang perlu dipersiapkan. Jadi anak-anak yang tidak masuk eligible untuk SNMPTN tidak usah cemas, tidak usah ragu, pokoknya berjuang terus, raih cita-citamu sampai di genggaman kalian dan ikuti program-program yang ada untuk masuk perguruan tinggi negeri. Semoga dengan perjuangan kalian saya yakin nanti akan masuk tembus sesuai dengan apa yang Anda inginkan dan Anda cita-citakan untuk bisa Anda raih dan Anda idam-idamkan. Tentunya dengan usaha yang keras, pelajari materi-materi yang sudah ada, misalkan untuk tahun-tahun yang sudah lalu, untuk sebagai gambaran materi-materi yang akan diujikan untuk menembus program-program yang ada di perguruan tinggi negeri atau masuk perguruan tinggi negeri tahun 2022. Mungkin demikian Pak yang bisa saya sampaikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, ternyata sangat panjang ya prosesnya dari kita mau mendaftar SNMPTN dan tentunya juga BDS sangat panjang sekali. Nah, tadi disebutkan dalam BDSS itu tentunya sekolah itu memasukkan ada NISN, ada nama siswa, kurikulum, dan tentunya nilai dari siswa itu. Nah, mungkin ini Pak Marwanto, ada mungkin yang adik kelas kita bertanya-tanya, yang dimasukkan itu nilainya itu mapel apa aja Pak? Ketika di SNMPTN kan ada yang bertanya ya adik. Ya, malah tadi belum disinggung. Iya. Ya. Ini yang perlu dimasukkan sebenarnya untuk penilaian di dalam SNMPTN itu sebenarnya hanya 6 bidang studi. Tapi sekolah itu wajib melakukan pengisian nilai itu seluruh mata pelajaran yang ada di sekolah yang diikuti. Ya, jadi sesuai dengan kurikulum itu nilainya adalah antara 0 sampai 100 ya kemarin tadi durasi angka 0 sampai 100 karena ada sekolah lain itu yang menggunakan kriteria nilai itu dengan menggunakan huruf ya. Ada yang A, ada yang B, ada yang C. Mungkin demikian Pak Maman. Ya, itu yang dimasukkan dari semester 1 sampai dengan semester 5. Ya, betul. Ya, memang anak kelas 3 itu sekarang memang yang ditanyakan adalah tentang perguruan tinggi. Nah, yang ditanyakan itu kira-kira yang sering diterima di sekolah itu di mana? Oh iya. Oh, di UGM atau UNJ atau UIN? Banyak sekali anak-anak yang bertanya seperti itu Pak. Iya betul. Kemungkinan untuk SMA Negeri 1 Sedayu seperti yang kita lihat dengan kenyataannya sendiri ya. Ini adalah 3 tahun terakhir itu rata-rata di Universitas Negeri Yogyakarta atau UNJ ya. Itu rata-rata ya persentasenya cukup banyak daripada perguruan tinggi negeri yang lain. Terus yang kedua nanti baru UPN. UPN itu juga peringkatnya cukup lumayan bagus untuk siswa-siswa SMA Negeri 1 Sedayu bisa tembus masuk UPN. Kemudian yang ketiga adalah ISI Yogyakarta ya. Itu Institut Seni Indonesia Yogyakarta itu juga banyak yang diterima di situ karena memang segi keterampilannya untuk anak-anak siswa SMA Negeri 1 Sedayu melukis, menari itu rata-rata diterima di sana. Ada yang bisa bernyanyi dan lain sebagainya. Kemudian baru yang UIN itu karena ada proses pendaftaran tersendiri ya namanya apa namanya SPAN PTKIN. Ya. Mungkin demikian Pak Kamal yang bisa kami sampaikan. Ya, oke. Mungkin saya nambahin mungkin sebagai apa ya, sebagai gambaran memang yang masuk ke jalur SNMPTN ini memang naik turun ya. Kita pernah rekor itu 21 siswa. Betul. 21 siswa, saat itu ada yang di UPN juga, kemudian banyaknya UNJ, kemudian ada yang di Unsud ya, Universitas Jenderal Sudirman. Kemudian pernah juga cuma paling sedikit 6 orang ya, pernah masuk 6 orang ya.
karena mungkin pilihan anak ya tidak sesuai dengan apa namanya ya nilai ya. mungkin yang masuk di jurusan itu banyak yang mulai itu sehingga persaingan cukup ketat gitu. Kemudian juga pernah ada yang di Universitas Hasanuddin ya, Universitas Hasanuddin itu pernah ada juga namanya Anissa Cahyana Putri. Nanti bisa dilihat di ruang BK kan? Bisa dilihat di ruang BK. Kemudian kalau mau dianalisis juga dari tahun ke tahun saya punya dari tahun 18, 19, 20, 21 nanti bisa dilihat seperti apa kita tunjukkan. Yang SNMPTN apa saja, yang SBM apa saja, kemudian yang di jalur mandiri seperti apa, yang swasta seperti apa. Mungkin itu gimana? Ya, jadi itu ya, nanti yang untuk kelas 12 mungkin yang nanti ada kesulitan ya bisa nanti ke ruang BK ya Pak ya. Iya. Berkaitan dengan pendaftaran SNMPTN yang jelas, jangan sampai nanti ketika daftar di akhir-akhir ya Pak ya. Karena Betul. ketika di akhir nanti biasanya Jaringan server penuh, iya. Nanti kan yang kerepotan juga siswa sendiri tentunya. tidak bisa tidur malah. Iya, sampai 24 jam itu. Iya. Itu yang sering terjadi ya, ketika tahun lalu evaluasi banyak seperti ya Pak Iya, benar, ya. Banyak yang di akhir-akhir baru mulai mendaftar. Jadi mantapkan program studi dari sekarang. Dari sekarang gitu ya. Itu terus mantapkan hati, tinggal kalian ngisi, ya selesai. Anda tidur, tinggal Saya pengumuman. tambahkan tanya ya. Iya. Agak sedikit belajar nggak apa ya? Iya. Karena masih masih bicara tentang SNMPTN. Di pendaftaran SNMPTN itu ada nggak tombol yang di situ atau ikon yang di situ untuk memasukkan dengan hubungan dengan KIP kuliah? Kalau dulu bidik misi ya. Iya. Bidik misi itu kan ada tombol yang kita klik, kemudian peserta bidik misi itu masukkan KP sama kode akses. Ya. Iya. Atau password KP, kode akses sama password. Ini ada nggak tombol itu sekarang? Ya, ini belum mana Pak? Belum kami cross check lagi. Hmm. Tetapi disyaratkan di situ untuk KIP kuliah itu memang harus ada pendaftaran proses tersendiri ya. Karena Ya, betul. itu ya. Ya. Betul. Ya. Ya, maksudnya gini, kalau dulu kan ketika daftar sendiri, kemudian di pendaftaran KIP kuliah atau bidik misi, itu kan hasil akhirnya mendapatkan kode akses sama password. Oh iya. Ya. Kemudian itu kita masukkan di pilihan seleksi, Iya. itu nanti pilih SNMPTN. Iya. Kemudian kan ketika dia daftar SNMPTN itu kan harus dilingkan. Betul. Itu aja nggak terbaru dulu kita juga belum tahu karena yang Prosesnya baru nanti jam 15 ya. oh ya, ya. Nanti kita lihat ya. Nah, ini menarik berkaitan dengan bidik misi Pak. Ya. Nah, anak-anak itu kadang bilang, Pak, bidik misi dengan KIP itu bedanya apa? Nah, Ya. seperti itu Pak. Nah, terus Pak, caranya mendapatkan KIP itu seperti apa? Yang syaratnya bisa itu, apakah saya itu harus punya kartu? Atau bagaimana kalau tidak punya kartu? Nah, itu mungkin gimana Pak? Itu kriterianya Pak? Iya. Sebelumnya Mm-mm. sering siswa itu banyak bertanya begini, ini khususnya untuk Pak Mar ya yang bisa mengenai SNMPTN. Nah, siswa itu yang dalam memilih SNMPTN kan kadang-kadang juga masih agak ragu-ragu juga ya Pak ya. Ya. Kemudian dia mungkin berkeinginan untuk mendaftarkan di mungkin yang di perguruan tinggi kedinasan atau bagaimana. Nah, tapi dia juga masuk dalam siswa eligible SNMPTN. Nah, misalkan nanti siswa itu diterima lewat SNMPTN, kemudian dia juga diterima di perguruan tinggi kedinasan, itu kalau misalkan yang SNMPTN itu tidak diambil, kemudian dia ngambil di perguruan tinggi kedinasan, itu ada konsekuensinya apa gitu Pak? Iya. Ini sebenarnya sangat berisiko sekali. Nah, ini yang paling tidak disenangi perguruan tinggi negeri itu kan di situ. Jadi, betul. Maka dari itu untuk kuota SNMPTN sendiri, karena memang banyak kasus seperti itu, kuota SNMPTN sendiri itu tiap tahun itu pasti turun ya. Kemarin itu kita sempat 100% semuanya bisa mengikuti program SNMPTN ya kan. Wah, kita berlomba-lomba, ternyata bahkan keterima, waduh tidak pada dimasukin. Nah, itu yang terkait sebenarnya adalah perguruan tinggi negeri itu sendiri. Yang dituju ya. Terus yang kedua, pernah kita ada 60% ya, 60%. Terus yang terakhir ini 50% pernah bayar. Terus sekarang malah 40%. Nah, disinilah Bu yang perlu kita kasihkan pemahaman
untuk kepada para siswa yang mengambil program-program yang ada di SNMPTN ya. Jadi minimalnya kalau sudah diambil di program SNMPTN, mau nggak mau, suka nggak suka itu kalau bisa ya harus diambil. Iya. Karena konsekuensinya adalah pertama nanti kalau misalkan itu tidak diambil, itu tentu 3 tahun ke depan itu sampai usia 25 ya, itu berarti ya 25 per tanggal 1 Juli tahun berapa nanti ya, itu tidak akan mungkin bisa diterima di jalur PTN yang bersangkutan. Itu otomatis sekolah ya paling untuk sekolah paling mungkin kena dampaknya juga, mungkin ada kalau misalnya pengurangan indeks ya mundur ya, pengurangan indeks ya nilai sekolah ya. Kayak ada itu apa ya, sekali. misalnya siswa masuk SNMPTN kemudian dia ambil tapi sampai DO itu juga akan mengurangi indeks sekolah. Tapi kalau dia bisa lulus kumlot semua dari sini, itu nanti akan menaikkan nilai indeks sekolah. Jadi dampaknya itu yang mendasar seperti itu memang harus. khususnya yang peserta SNMPTN. Ya. Jadi mengambil SNMPTN kita juga tidak boleh asal, tapi kita harus bertanggung jawab di sini. Ya ini untuk para siswa ya, hati-hati sekali. Jadi harus Ini juga saya tanyakan dia ya. Iya. Itu di situ ada 2 pilihan, sekedar memilih atau yakin akan saya ambil. Nah itu. Itu saya Ada pemandangan ya. Iya. Iya benar-benar. Ya, mungkin bisa dilanjut. ya, jadi buat para siswa ya yang sudah harus mantap ya. Kalau diterima harus diambil. Konsekuensinya Harus diambil. Nah tadi melanjutkan tadi berkaitan dengan bidik misi KIP Pak. Nah kadang-kadang anak-anak itu berpikiran beda Pak. Bidik misi itu apa, KIP itu apa? Mungkin bisa Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dulu teman-teman ya dari BK SMA 1 Kayu ini tampil di ruang BK ini adalah sarana terbaik untuk dapat dibuka oleh siswa, dilihat hingga mendapatkan informasi yang seluas-luasnya. Terutama hal-hal yang sering ditanyakan ketika dia terbentur dengan kendara. Maka melalui ruang ini nanti lewat propaganda TV atau lewat propaganda channel nanti bisa diperoleh informasi yang seluas-luasnya. Baik, berkaitan dengan bidik misi dulu namanya bidik misi itu dulu ketika tahun berapa ya? Sekitar tahun 2018 ya, 14 ke sana. Itu dulu namanya bidik misi. Kemudian sekarang berubah menjadi 2 tahun terakhir namanya KIP kuliah. Itu sama, cuma ganti nama. Itu berubah nama ya? Ya, berubah nama saja. Kemudian prosesnya sedikit ada beda. Kalau dulu yang bidik misi itu yang merekomendasikan sekolah. Jadi BK merekomendasikan, oh si A ini layak, si B si layak. Kemudian dari hasil rekomendasi itu nanti anak bisa memperoleh keterangan dari kita, kemudian dia bisa login di bidik misi, kemudian masukkan data, akhirnya bisa punya kartu bidik misi namanya. Nah sekarang yang KIP kuliah ini beda, karena nanti bentuknya bukan sekolah memberikan rekomendasi, tetapi di sini sekolah mensinkronkan antara data siswa dengan data Dapodik. Nah, kemudian siapa saja yang disinkronkan itu anak-anak yang layak atau siswa yang layak mendapatkan KIP kuliah. Nah, siapa saja yang layak, siapa saja yang berhak atau yang boleh mengajukan untuk mendapatkan KIP kuliah ini. Ya, jadi banyak sekali pertanyaan seperti itu. Terutama yang pertama adalah punya kartunya, kartu KIP. Kalau sudah punya kartu KIP-nya sudah tidak masalah. Tapi masalahnya juga gini, ada punya kartu KIP, tapi dia tidak dimasukkan di Dapodik, itu juga jadi masalah. Maka para siswa yang mungkin sekarang punya KIP tapi baru saja, itu segera lapor ke Dapodik untuk dimasukkan, untuk disinkronkan di sana. Nah, jadi punya kartu KIP. Kemudian punya kartu-kartu yang lain saya lihat saja biar nggak terlewatkan ya. Karena syaratnya.
Syarat-syaratnya. Ya, syarat-syaratnya yang pertama adalah penerima KIP kuliah. Nah, punya kartu ya. Kemudian siapa saja yang boleh mengajukan itu sesuai tahun berjalan yang tahun ini kelas 12. Kemudian siswa yang lulus 2 tahun yang lalu sampai masih bisa berarti 3 tahun ya, ini masih bisa mendaftarkan. Kemudian memiliki potensi akademik baik, tetapi memiliki keterbatasan ekonomi yang cukup bukti dokumen yang sah. Nah, kemudian lulus seleksi penerimaan mengajar baru, baik melalui jalur masuk perguruan tinggi negeri maupun SNMPTN, SBMPTN, seleksi mandiri, ujian tulis. Ya itu ya. Kalau masuk itu syaratnya masuk dulu di perguruan atau masuk di perguruan tinggi swasta. Ya, perguruan tinggi swasta yang program studinya telah terakreditasi. Ya, telah terakreditasi. Artinya bisa C, bisa apa saja bisa. Ya. B, cukup yang A. Itu persyaratannya. Siapa saja yang boleh mendaftar. Lari-lari ya, lewat HP ini. Benar. Ya, persyaratan memiliki kartu KIP, kemudian punya program keluarga harapan atau PKH, kemudian kartu keluarga sejahtera atau KPS. Dulu namanya KPS ya, kartu perlindungan sosial. KPS. Sekarang punya kartu ini yang untuk untuk gesek ambil beras bantuan itu ya, itu kan biasanya masuk PKH. Kemudian mahasiswa dari keluarga yang masuk dalam desil kurang atau sama dengan kategori 4 pada data terpadu kesejahteraan sosial, data DTKS punyanya Kemensos ya. Ini biasanya belum punya kartu, tapi dia masuk di data sana DTKS. Kalau nggak masuk bagaimana? Dicek dulu di sana. Kadang-kadang nggak tahu, dia nggak dapat bantuan beras dan lain-lain, nggak punya kartu apa-apa, tapi sebenarnya dia masuk di sana. Maka perlu ditanyakan ke dinas sosial atau ke desa lain, kelurahan. Kalau sampai kelurahan nggak bisa, nanti masuk ke dinas sosial. Ditanyakan kalau masuk data DTKS. Itu nanti punya kesempatan. Kemudian jika calon penerima tidak memenuhi salah satu atau 5 kriteria di atas, maka dapat tetap mengajukan mendaftar untuk mendapatkan KIP kuliah, asalkan memenuhi persyaratan tidak mampu secara ekonomi sesuai dengan ketentuan. Nah, apa ketentuannya? Dibuktikan dengan pendapatan kotor gabungan, ya, pendapatan kotor gabungan. Orang tua wali paling banyak adalah 4 juta rupiah. Jadi kalau penghasilan orang tuanya bapak dan ibu digabung itu paling tingginya 4 juta. Ya, itu bisa masukkan nanti. Atau pendapatan kotor gabungan orang tua wali dibagi jumlah anggota keluarga itu sebanyak 750.000 rupiah. Yang ditanggung. Iya, yang ditanggung. Ya, ditanggung. Dalam kakak Ya. Yang pendapatan gabungan orang tua wali dibagi jumlah anggota keluarga tanggungan. Kalau misalkan ada kakak misalkan ya, punya kakak yang sudah bekerja itu masih Tidak masuk tanggungan. Tidak masuk tanggungan. Ini ditanggung ya. Iya. Ini 750.000 rupiah. Nah, buktinya seperti apa ini? Data-data seperti ini kan mulai sudah masuk di data Kemensos semua. Ya, karena itu berdasarkan data NIK dan kartu keluarga. Ya, itu di sana tertera semua. Itu bisa dibuktikan gini. Ketika anak saya ingin mendapatkan KIP kuliah, coba-coba ya. Kemudian dia daftar akun KIP kuliah. KIP kuliah itu pendaftarannya mulai tanggal 13 Maret sampai tanggal 27 Februari 2022 untuk pendaftaran SNMPTN. Sama. Mundur sehari Pak. Dia maju sehari ya. Nah, ini pendaftaran dulu akunnya. Caranya gimana? Dengan kata akunnya KIP kuliah saja. Nanti buka di situ,
Browsing itu kemudian akan muncul KIP kuliah Kemdikbud. Itu diklik, maka di situ akan tampil login untuk pendaftaran KIP kuliah. Tentu saja tidak akan bisa login karena dia belum punya kartu nomor pendaftaran sama kode akses. Ya. Maka di bawahnya ada tulisan kecil daftar baru, warnanya biru. Maka itu diklik daftar baru, akan muncul pertanyaan-pertanyaan. Disuruh memasukkan NIK, kemudian disuruh masukkan NPSN. Ini apa saja saya kurang hafal di situ. Kemudian setelah selesai ada email juga. Pastikan emailnya Gmail dan masih aktif, bisa dibuka, passwordnya jangan lupa. Karena nanti notifikasinya akan dikirimkan lewat email itu. Setelah selesai dibuka semua, diisi semua, kemudian klik kirim, submit. Ya. Maka di situ nanti kalau berhasil, maka di situ akan muncul tulisan berhasil. Gitu. Itu artinya dia berhak untuk mendaftarkan KIP kuliah meskipun tidak punya kartu apapun. Ya. Itu karena akan sudah divalidasi di sana, di datanya servernya sana sudah divalidasi. Kalau dia ternyata kaya, mampu, tidak mungkin akan berhasil di situ. Anda tidak berhak atau tidak berhasil. Nah, kalau ternyata berhasil, maka di emailnya itu dibuka, akan mendapatkan nomor pendaftaran dan kode akses. Iya. Ya, kode akses. Kemudian baru dari nomor pendaftaran kode akses tadi, dia balik ke login siswa. Tadi kan daftar baru. Dia balik ke login siswa, kemudian masukkan nomor pendaftarannya, ada sekitar berapa ya, 18 GB kalau nggak salah. Nah, itu. Dimasukkan nomornya, dimasukkan passwordnya, kemudian klik masuk. Nah, setelah masuk maka akan muncul tombol-tombol macam-macam. Di situ ada tombol biodata, maka isi biodatanya. Kalau nama, alamat sudah masuk, tapi data-data lain yang belum masuk silahkan dimasukkan, masukkan fotonya, foto diri maksimal 2 MB, ukurannya sama dengan SNMPTN. Caranya bagaimana? Ya, tinggal klik itu, masuk upload, kemudian browse filenya seperti apa, masukkan di situ, kemudian klik kirim, upload. Nah, setelah itu semua data diisi dan biodata selesai, kemudian sinkronisasi biodata. Di atas ada tombol sinkronisasi dengan data Dapodik. Kemudian setelah diklik dan semua selesai, besoknya ketemu dengan petugas Dapodik untuk mensinkronkan. Pak, saya mendaftarkan KIP kuliah, Pak, tolong disinkronkan dulu. Ada keterkaitan. Ada keterkaitan. Itulah fungsinya kalau dulu kita merekomendasikan sekarang mensinkronkan dengan data Dapodik. Setelah biodata selesai, kemudian rumah. Rumahnya juga di sana ada pertanyaan-pertanyaan. Silakan kamu membawa kalian membawa struk pajak itu ya. Karena ditanyakan luasnya berapa, kemudian NJOP-nya berapa, kemudian rumahnya seperti apa, dindingnya apa, lantainya apa, itu semua ada di sana. Di sini semua itu. Kemudian nanti disuruh ngupload foto yang maksimal 2 KB juga, 2 MB ya. 2 MB betul. Nah itu foto ruang tamu dan foto rumah tampak depan. Nah, foto ruang tamu dan foto rumah tampak depan. Setelah selesai kemudian simpan. Nah, kemudian lanjutkan ke tombol yang lain. Setelah rumah kemudian kondisi ekonomi. Ya, kondisi ekonomi itu ditanyakan penghasilan orang tua dan sebagainya. Nah, di situ ada detail ayah. Ditanyakan detail ayah seperti apa, diceritakan aja secara detail. Ayah saya bangun jam 5, kemudian sholat subuh dan lain-lain, kemudian setelah itu jam setengah 7 berangkat kerja di sawah sampai jam setengah 11, kemudian pulang sholat zuhur, sore kembali ke sawah lagi. Terus begitu seterusnya sampai dalam 1 minggu. Rutinitas kegiatan Bapak diceritakan. Kemudian penghasilan selama 1 bulan kira-kira sekian. Terus semua di situ. Setelah itu selesai, kemudian masukkan detail ibu. Misalnya ibu adalah ibu rumah tangga. Ibu saya adalah ibu rumah tangga yang pekerjaannya mengurus rumah tangga, mulai dari masak, mencuci, kemudian setrika dan lain-lain selama 1 minggu. 1 minggu berturut-turut. Kegiatan harian diceritakan seperti itu.
setelah kondisi ekonomi selesai, kondisi ayah detail diisi, detail ibu diisi, kemudian nanti mengupload scan dari bukti tidak mampu. Kalau KIP ya KIP, kalau PKH ya PKH, kalau yang pakai KKS juga pakai KKS. Kalau tidak punya data dari DTKS Dinas Sosial, kalau nggak punya lagi surat keterangan penghasilan dari kelurahan yang dicapkan sampai kecamatan. Itu yang memberikan keterangan yang tidak mempunyai kartu-kartu tadi, penghasilan di bawah 4 juta atau penghasilan gabungan itu dibagi anggota tabungan adalah kurang dari 750.000. Itu berarti surat keterangan penghasilan dari desa yang menerangkan bahwa penghasilannya sekian, tabungannya sekian. Ya. Itu nanti divalidasi, disahkan sampai Ya. kecamatan. Itu sebagai bukti tidak mampu. Setelah itu selesai, simpan. Kemudian klik lagi yang prestasi. Yang prestasi jika punya prestasi minimal tingkat kabupaten, provinsi, nasional, internasional, di scan, kemudian upload di situ. Nah, kemudian yang berikutnya itu simpan, klik aset. Ya, aset itu punya ya. Apa yang dipunya? Pak, saya punya rumah, tapi saya cuma rumahnya nenek rumah. Itu jangan tulis. Oh gitu ya. Nah, ditulis. Yang itu yang punya saya motor. Motor punya tahun berapa, mereknya apa, kemudian harga beli berapa, estimasi harga jual berapa. Dan diketik semua, diisi. Kemudian yang juga penting harus dimasukkan adalah HP. Karena kalau punya HP kan tidak mungkin ya. HP dimasukkan, HP-nya apa, mereknya, kemudian harga jual beli berapa, harga jual berapa, kemudian fungsinya sebagai alat komunikasi. Kalau kendaraan tadi fungsinya sebagai alat transportasi. Semua diisi, kemudian yang setelah terakhir itu masukkan rencana. Rencana itu setelah nanti diterima kuliah itu mau seperti apa, mau kos, mau numpang orang tua, atau mau seperti apa. Di situ ada pertanyaan-pertanyaan. Kemudian dukungan ada enggak? Kalau ada, ya klik ada. Kemudian transportnya berapa? Orang tua ngasihnya 10.000, 25.000. Kemudian jarak antara sekolah sampai rumah sampai kampus itu berapa kilo? Setelah itu selesai, maka nanti akan muncul tombol baru, yaitu pilih seleksi. Nah, tombol pilih seleksi itu diklik, akan muncul SNMPTN, SBMPTN, seleksi mandiri dan PTS. Tapi yang aktif adalah SNMPTN, sesuai dengan tanggal jadwalnya. Maka yang itu diklik akan muncul nanti kode akses dan password. Ya, kode akses dan password tadi kita masukkan ketika mau data di SNMPTN. Klik tombol KIP kuliah, masukkan tadi KAP dan passwordnya. Maka nanti ketika dia daftar SNMPTN kemudian muncul kartunya, di situ tertulis kartu peserta KIP kuliah. Itu berarti berhasil, otomatis. Kemudian selanjutnya setelah selesai semua, itu nanti di situ ada muncul tombol cetak kartu. Nah, maka silahkan dicetak, di-download kartunya. Nah, itu ada punya kartu berarti dia berhak untuk mendapatkan KIP kuliah. Itu secara detailnya seperti itu. Saya ulangi secara resume saja. Jadi yang pertama daftar akun KIP kuliah, yang diperlukan adalah NISN, NPSN dan NIK ya, nomor induk pendudukan, kemudian NPSN dan email. Emailnya Gmail dan dipastikan aktif. Ya. Setelah itu dimasukkan. Kalau kalian itu berhak menerima KIP, maka sistem KIP kuliah akan memberikan validasi. Kalau kamu berhasil, maka di emailmu akan dikirim nomor pendaftaran dan kode akses. Itu berarti berhak. Tidak dikirim itu berarti Anda tidak berhak menerima KIP kuliah. Secara global. Mungkin itu ada tambahan, silakan. Mungkin dari saya ya, berkaitan tadi dengan banyaknya yang dimasukkan Pak, ada biodata, terus ada aset, itu kan ada memasukkan foto scan. Ya. Nah, mungkin saya rasa bagi siswa yang mendaftar KIP itu tadi, kalau untuk yang pertama dilihat menunya dulu saja dulu, dilihat yang disuruh masukkan itu apa saja. Jangan sampai nanti ketika kalian masuk online misalnya,
ternyata butuh NJOP misalnya, harus dari. Ya. Nah, supaya meningkat waktu nanti sebisa mungkin dilihat dulu menunya. Misalnya biodata yang dibutuhkan apa, aset Persiapan apa dulu. yang dulu. Ya. Jangan sampai nanti itu kan menggambar ketika kita memasukkan itu, karena waktunya kan juga mepet ya Pak ya. Jadi begini, yang harus persiapan foto diri Ya. maksimal 2 KP yang untuk data 6 MT kemarin LTMPT. Ya. Oke, foto diri. Kemudian scan KIP kuliah Ya. atau kartu kuliah atau bukti kurang mampu yang dipersiapkan. Kemudian yang kedua, yang ketiga adalah slip pajak, bukan slipnya bayaran ya, Ya. tapi foto yang warna oranye itu ya, merah jambu. Oh, Yang di situ ada NJOP, ada luas tanah dan sebagainya itu yang perlu dipersiapkan. Kemudian scan KTP. Nah, kemudian scan KTP sudah, paling tidak itu yang dipersiapkan. Ya. Foto rumah, Ya. baik ulang tahun maupun foto Depan. itu yang berikutnya adalah foto keluarga. Foto keluarga itu foto keluarga yang menjadi tanggungan orang tua, si bapak, ibu, dan siswa penatas, termasuk adik kakak yang masih menjadi tanggungan. Oh, gitu ya. Itu juga harus ada fotonya. Nanti akan diminta untuk upload itu maksimal ukurannya 2 MB. Ya, ini. Ya, saya kira sudah jelas ya penjelasan dari Bapak Kasih berkaitan dengan KIP kuliah. Dan mungkin nanti bagi siswa-siswi yang mungkin ingin bertanya ya masih belum paham berkaitan dengan KIP, nanti bisa ke ruang BK ya Pak ya. Ya. Ketika jam pembelajaran. Ya mungkin itu dari kami berkaitan dengan tadi jelaskan ada PDSS tentang pembuatan akun LTMPT, terus juga KIP kuliah. Nah, jadi nanti sekali lagi bagi siswa yang masih ada kesulitan ya, atau mungkin ingin bertanya berkaitan dengan kelanjutan studi, bisa berkunjung di ruang BK. Kami siap. Mungkin saya menambah juga ya. Ya. Kalau memang kesulitan untuk datang ke KIP kuliah, silahkan datang ke ruang BK. Kita Ya. bantu. Ya. Yang penting dibawa bahan-bahannya, kalau nggak bisa kan kita scan kan. Ya. Kita pelayanan maksimal. Ya. Atau Kebetulan mungkin yang hari ini kita datang teman kita atau mitra kita dari Notokusumo, nanti bisa sering-sering Ya. lewat ruang kita. Mungkin itu teman saya. Ya, mungkin sekian ya dari kami BK SMA Negeri 1 Sedayu. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa di lain kesempatan. Salam ruang BK. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.